Tuhan kok murka? Kapan Tuhan itu murka? Wong Tuhan sudah menciptakan kok Tuhan itu murka? Masa dengan gregetan dengan makhluknya terus dia murka? Berarti bukan Tuhan. Bahkan sudah jelas di agama Islam bahwa Allah itu adalah asma, nama. Nah, yang perlu kita cari, yang punya nama ini loh siapa? Gitu. Bahkan di situ disifati bahwa sifatnya Allah itu adalah Rahman Rahim. Okay. Rahman Rahim juga banyak yang mengartikan bahwa itu sifat kasih sayang. Arti dari kasih sayang Tuhan itu apakah Tuhan itu selalu membela, Tuhan itu selalu menyayangi, apakah seperti itu? Bukankah arti dari kasih sayang adalah pemberian yang diberikan pada hidup ini tentang jeleknya, tentang buruknya, tentang baiknya, tentang musibahnya, tentang apa saja yang dihadapi oleh hidup, itulah yang dinamakan Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim jangan diartikan hanya satu penetapan, artinya adalah kasih dan sayang. Termasuk saya sendiri yang kemarin walaupun kecil-kecilan dapat musibah, lah itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Lah artinya apa? Ya dengan terjadinya hal seperti itu supaya saya itu lebih berpikir dan lebih berhati-hati. Tanpa adanya itu, mungkin saya tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah berhati-hati. Jadi malah saya itu urip saya saenake dhewe. Nah, itulah yang dinamakan bentuk kasih sayangnya Tuhan. Jadi ujian itu pun juga bentuk kasih sayang Tuhan. Masalah itu pun juga bentuk kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang itu diartikan dengan beliannya, dengan apa? Pujiannya Tuhan, dengan pemberiannya Tuhan yang akan diberikan tentang kenikmatannya, itu bukan Rahman Rahim. Itu khayalan di dalam Rahman Rahim, atau khayalan di dalam kasih dan sayang. Jadi intinya kalau ada bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, gitu, itu juga merupakan bentuk dari. Nah, itulah bentuk Tuhan. Dari Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi apa? Untuk apa? Supaya kita tuh lebih berpikir. Jadi artinya kita tuh menyikapi dunia, ternyata dunia itu nggak ada yang langgeng. Bahwa dunia itu cokro magilingan kalau orang Jawa, silih berganti. Ada saatnya kita tuh bahagia, ada saatnya kita tuh susah. Maka kalau sudah bisa berpikir seperti itu, menghadapi dunia ini sudah nggak ada rasa takutnya. Ya inilah dunia dan inilah jalan yang harus saya lewati. Jadi nggak ada penyesalan. Nah, untuk apa kita sesali? Yang penting setelah ada masalah ya kita berhati-hati. Di saat ada anugerah, paling tidak kita itu harus berbagi atau memikirkan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi cara mengaplikasikan Rahman dan Rahim seperti itulah mestinya. Bukan Tuhan yang murka, Pak, seperti itu. Tuhan kok murka? Kapan Tuhan itu murka? Wong Tuhan sudah menciptakan kok Tuhan itu murka? Masa dengan gregetan dengan makhluknya terus dia murka? Berarti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak ada sifat murkanya. Maksud Tuhan kok galak? Tuhan kok galak lah. Makanya saya ajak, terutama orang-orang Jawa yang sudah mempunyai Tuhan yang sangat indah, Tuhan yang sangat jelas, Tuhan yang sangat terang. Mari kita selalu merasakan kehadiratnya. Tapi yang sudah terlanjur menganut Tuhan yang galak dan lain sebagainya, nikmati saja sampai kapan kamu itu akan jenuh dengan kekejaman Tuhan itu. Kalau sudah jenuh, beralihlah ke Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ini kan banyak, Pak, di kolom komentar itu yang komen tentang video yang disampaikan Pak Darno. Padahal tujuan Pak Darno kan satu, supaya kita selaku orang Jawa khususnya kan biar waras, kan seperti itu, Pak. Bukan kok tujuan kita itu untuk menjelekkan ajaran lain, kan bukan gitu. Biar kita ini cepat sadar, kan seperti itu, Pak, intinya. Tapi banyak yang menjelekkan. Tuh. Itu resiko. Nah, itulah sifat Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi jangankan kita tuh melakukan yang jelek nggak dihujat, melakukan yang hal baik pun harus berani
menerima hujatan. Nah, bagi kita yang waras, memang jalan inilah yang harus saya kerjakan dan harus saya sampaikan. Lah peduli amat dengan orang yang menghujat. Untuk apa? Lagian kan kalau ada hujatan kan kita bisa berintrospeksi diri. Introspeksi dalam arti bukan mengalah. Tapi introspeksi dalam arti karena kebenaran itu bukan mungkin belum tentu kalau yang pernah kita kerjakan. Tapi kebenaran sebenarnya masih banyak yang misteri atau yang masih tersimpan yang belum pernah kita kerjakan. Betul Pak. Jadi intinya kita itu harus waras dan kembali ke ajaran budi Pak ya, ajaran luhur kita sendiri ya. Ya mau tidak mau, kalau sampai saat ini kita tidak mau kembali ke ajaran budi. Lalu melihat ajaran-ajaran yang baru di sini. Bahkan kebanyakan pelaku-pelaku ajaran yang dianggap baik itu sekarang sudah menunjukkan tingkah lakunya yang kurang baik. Maksud kalau ada orang sudah mulai jalannya tidak benar dan mau masuk ke jurang, terus kita ikuti, harus masuk ke jurang. Apakah kalau kita itu dalam arti itu menghindari jurang itu, apakah kita termasuk orang salah? Kan saya juga nggak salah kalau saya mengajak. Jangan ikuti itu karena nanti akhirnya masuk jurang. Maksud saya salah? Maksud tahu kalau orang itu mau masuk jurang terus ya sudahlah itu pilihanmu, masa seperti itu. Nah terus rasa saya sebagai manusia itu di mana? Coba. Karena saya sendiri belum mengaku benar, tapi saya berusaha untuk mencari kebenaran. Itu loh. Sekarang kan banyak orang-orang itu pada pindah ajaran Pak. Bahkan bisa dikatakan pindah agama lah. Kalau orang non muslim kok pindah ke Islam kan namanya mu'alaf ya. Dan itu pun ada syarat lah, jika kamu ingin jadi mu'alaf nanti harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran-ajaran dari Timur Tengah mau mengikuti ajaran Jawa, ajaran luhur, ada nggak syarat-syarat yang harus dilakukan Pak? Kepercayaan itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang membuat aturan itu manusia. Lah, apakah mau menyembah Tuhan itu harus mengikuti aturan manusia? Kan tidak. Jadi yang mulai beli mu'alaf, yang mulai beli murtad itu sebenarnya manusia itu dengan kekecewaannya sendiri. Sebenarnya begitu. Tapi kalau urusan kita dengan Tuhan, karena percaya nggak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu tempatnya di dalam tubuh manusia, letaknya di hati atau kolbu, sudah jelas. Wong kita itu sudah bersama dengan Tuhan kok. Nah kita mau menyembah dengan cara ini ya sah, dengan cara ini ya sah. Jadi tidak ada yang menuntun, oh syaratnya kamu kalau mau pindah dari agama ini mau masuk ke kapitayan harus begini dan begitu. Yang diharuskan kalau masuk ke kapitayan utamanya agama budi, kita harus bisa merubah perilaku kita dan cara kita berpikir dan cara kita mengaplikasikan cara bermasyarakat, cara berkomunikasi dengan orang yang tujuannya itu membuat ketentraman, tidak harus membuat kehancuran. Cuman itu syaratnya. Dengan syarat semedi dan sebagainya itu kan cuman metode untuk supaya kita itu lebih mantap dan lebih bisa berpikir, yang artinya nanti bisa mensucikan pikiran kita sendiri, mensucikan hati kita sendiri. Kan cuman itu. Simple gitu Pak gitu. Ya simple. Wah kita itu loh nggak usah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak usah mengucapkan itu. Kita tuh sudah yakin kok sebenarnya tidak ada Tuhan memang kok, kecuali Tuhan kok. Tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan itu. Artinya tidak ada hidup kecuali yang menghidupi. Sudah jelas kok. Jadi mau diucapkan, mau kita angan-angan itu sah. Tidak harus disaksikan orang lain. Lah disaksikan orang lain itulah akan menambah jatah atau menambah jumlah. Mungkin cuman itu. Makanya dengan jumlah yang banyak, merasa sudah mayoritas, sekarang apa yang terjadi? Sekarang malah nang-nang di. Nang-nang di itu kalau bahasa Jawa, asu gede bakal menang,
kerai. Lah di mana-mana asu itu bukan kerjanya yang dinilai, tapi jenggongnya yang diwedeni. Nanti di mana di situ berani vokal dan berani jenggong yang lebih keras, maka seolah-olah itulah orang kuat.